Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahra Karima dari kelas 2C dengan NIM K7324089 akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara, penerapan geopolitik Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar katanya berasal dari kata wawas yang artinya melihat atau meninjau. Sedangkan kata Nusantara berasal dari kata nusa yang artinya dihimpit oleh dua hal. Seperti pulau-pulau yang ada di Indonesia. Secara geografis, Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudera. Di antaranya yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografisnya itu digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional negaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas kepulauan atau Archipelagic Principle. Kata archipelagic atau archipelago berasal dari bahasa Italia. Asal katanya berasal dari kata archipelagos. Dengan archi yang berarti terpenting atau penting, sedangkan pelagos yang memiliki arti atau makna sebagai lautan atau daerah perairan, sehingga archipelagos dapat diartikan sebagai lautan yang terpenting. Selanjutnya yang kedua ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif diumumkan pada tanggal 21 Maret tahun 1980 oleh pemerintahan negara Indonesia. Zona ekonomi eksklusif dihitung sekitar 200 mil, dihitungnya dari garis dasar laut perairan wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengumumkan zona ekonomi eksklusif diantaranya yang pertama, ketersediaan ikan yang semakin terbatas dan semakin menipis. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif memiliki kekuatan hukum internasional. Yang terakhir, yang ketiga, adanya kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik wilayah Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki beribu-ribu pulau-pulau yang besar maupun yang kecil, dengan kurang lebih sekitar 17.580 pulau yang besar dan juga yang kecil. Secara geografis, letak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, di antaranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya ada batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dijelaskan bahwa batas negara Indonesia itu ada 3 bagian. Yang pertama ada batas darat. Batas darat adalah daratan permukaan bumi menjadi batas negaranya. Yang kedua ada batas wilayah perairan atau lautan, dapat meliputi laut teritorial Indonesia dan perairan kepulauan. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil yang dihitung dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Yang ketiga, ada batas udara. Batas udara adalah batas-batas negara yang di atas batas wilayah laut dan juga darat. Yang selanjutnya ada isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara ini tercermin dalam cita-cita luhur bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia ini yang pertama ada negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dasar wilayah Nusantara. Nah, unsur-unsur ini ada 3 bagian. Yang pertama, wujud wilayah. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah negara kepulauan,
yang dimana terdapat ribuan gugusan pulau-pulau Indonesia yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Yang kedua ada tata inti. Nah, tata inti ini terdapat ada kedaulatan berada di tangan rakyat dan juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Kata tertingginya atau pemegang kekuasaan atau juga pemegang pemerintahannya diambil oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir ada tata kelengkapan. Nah, tata kelengkapan ini mengambil sistem politik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.